Kalau mahasiswa yang bisa menampilkan apa, wajahnya atau videonya, silakan ditampilkan ya. Kalau misalnya tidak ada aktivitas yang dirasa mengganggu atau apa ya, atau mungkin jaringan, kan ada kan biasa orang yang tidak mengaktifkan video karena jaringan. Nah, biasa juga belum mandi itu Pak. Biasanya belum mandi. Nggak apa-apa kalau belum mandi, asal pakai bedak. Pakai bedak dingin, jangan pakai Pak. Pakai bedak tepung itu. Tapi sekarang kan sudah canggih, ada skincare ya. Skincare ya. Skincare Pak. Oh, skincare. Kalau dulu kan bedak dingin itu. Saya ingat waktu zaman saya mahasiswa itu bedak dingin. Jadi cantiknya cantik alami ya. Tanpa skincare, bukan cantik buatan begitu. Nah, biasa orang buat status itu waktu zaman Rica belum pedis. Nah, saya juga bingung. Sejak kapan Rica belum pedis ya? Itu statusnya orang di sosial media itu. Foto saya waktu zaman Rica belum pedis. Jadi kalau logikanya kita bertanya, sejak kapan Rica belum pedis ya? Ya, setahu saya Rica itu pedis ya. Kecuali Rica yang ditambah gula jadi manis. Oke, saya kira itu saja ya. Silakan kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Mungkin ya yang ngatur ya moderator ya, Dr. Triska ya. Moderator yang mengatur jalannya diskusi ya, silakan dipersilakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Kemudian dibuka sesi tanya jawab. Yang jelas begitu saja ya. Tinggal rename namanya, Ketut Rizka garis datar moderator, begitu. Supaya kan jelas kan. Di rename nama Zoom-nya kan, Ketut Rizka, kan sudah ada Ketut Rizka, tinggal garis datar moderator. Yang belum mengisi absen silakan mengisi ya. Saya share kembali linknya, link absen. Oke. Kelompok 1 siapa kelompok 1? Siapa ketuanya? Yulistina Pak. Yulistina, tampilkan wajahnya ya. Kemudian tulis di renam ya, Yulistina kelompok 1. Siapa ketua kelompok 2? Ketua kelompok 2 siapa? Sudah adakah kelompok 2? Ketua kelompok 2 Pak? Ya, ketua kelompoknya. Kelompok 2 saya Pak. Siapa ketuanya? Kalau misalnya ketuanya itu Sodikun. Muhammad Sodikun aja Pak, Muhammad Sodikun. Muhammad Sodikun, renem garis datar kelompok 2, begitu saja. Oh iya Pak. Supaya ditahu ya, supaya jelas ya. Oke. Silakan ya. Sudah jadi semua PPT-nya kan? Sudah Pak. Oke. Tapi enggak panjang Pak. Oh iya, lebih bagus juga enggak panjang. Ngantuk nanti orang kalau sampai 30 slide. Cukup 15, 20 lah paling banyak. Saya sudah aktifkan screen share itu, tinggal di screen share saja. Oke, silakan Ketut Rizka untuk memulai jalannya diskusi. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketut Rizka. Di sini saya sebagai moderator. Baik, langsung saja. Di sini akan
Di sini ada kelompok 1 akan mempresentasikan materinya yang berjudul Organisasi Sosial Masyarakat Desa Institusi Lokal Formal Institusi Lokal Informal. Dan dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan materinya. Kenapa tamu Ketut Rizka? Dipersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan materinya. Selviwati. Diaktifkan screen share-nya, kelompok 1. Tampilkan PowerPoint-nya. Oh. Siapa nih? Kenapa wajah saya ya? Nah, sudah tampil itu. Dadah kakak, dadah. Ini merah mulutnya, sini nih, sini. Sini mama. Kita lihat. Buka bibirnya. Buka bibir. Sudah tampil tadi itu PPT-nya. Lihat giginya dulu ya. Depan.
Ada aktif suara bor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya selaku pembawa materi, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kami yaitu tentang organisasi sosial masyarakat desa, institusi lokal formal dan institusi lokal informal. Baik, yang pertama yaitu organisasi sosial masyarakat. Organisasi sosial adalah sebuah wadah atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh suatu masyarakat, baik yang berbedaan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar ruang lingkup organisasi tersebut, baik bantuan hukum maupun bantuan sosial yang lain. Contoh organisasi sosial. Satu keluarga, dua sekolah, tiga panti asuhan, 4 partai politik, 5 organisasi masyarakat. Baiklah, saya akan jelaskan satu persatu tentang contoh organisasi sosial. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga dalam bahasa Latin familia adalah sekelompok orang yang terkait baik oleh kerabat dengan kelahiran yang dilakui atau affinitas dengan perkawinan atau hubungan lainnya. Dua, sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang dilancarkan untuk menyediakan ruang belajar dan lingkungan belajar untuk pengajaran siswa di bawah arahan guru. Sebagian besar negara mempunyai sistem pendidikan formal yang pada umumnya bersifat wajib. 3, panti asuhan. Kamu boleh tengok.
Saya ulangi, 3 panti asuhan. Panti asuhan ialah contoh lembaga sosial nirlaba yang bertujuan untuk menampung, mendidik, dan memelihara anak-anak yang kelompok 1 kalau misalnya berada satu ruangan, mungkin jaraknya berjauhan supaya tidak menggema itu suara kalau bicara. Agak berjauhan dikit. Begitu. Silakan kelompok 1. ada gangguan tadi sedikit. Saya lanjut. 3 panti asuhan. Panti asuhan ialah contoh lembaga sosial nirlaba yang bertujuan untuk menampung, mendidik, dan memelihara anak-anak yatim dan piatu, serta anak-anak terlantar. 4. Partai politik. Partai politik adalah kelompok orang terorganisir yang memiliki ideologi yang sama atau yang sebaliknya memiliki posisi politik yang sama dan yang mengajukan kandidat untuk memelihara dalam upaya untuk membuat mereka terpilih dan dengan demikian melaksanakan agenda partai. 5. Organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat atau dalam kurung ormas dapat didefinisikan sebagai organisasi sosial yang pendirian dan pembentukannya dilakukan secara sukarela oleh masyarakat atau atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, dan kegiatan dan tujuan. Lembaga masyarakat. Lanjut B, lembaga masyarakat. A. Undang-undang tentang lembaga masyarakat.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada bab 12 pasal 94 disebut bahwa A. Desa mendaya gunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. B. Lembaga kemasyarakatan desa sebagai dimaksud pada ayat 1 merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. C. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. D. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan dan mendaya gunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa. B. Tugas lembaga kemasyarakatan sebagai berikut. 1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif. 2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif. 3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat. 4. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. C. Jenis lembaga masyarakat desa atau keluarga yaitu 1. Rukun tengah dalam kurung RT, rukun warna dalam kurung RW. 2. Pembinaan kesejahteraan keluarga dalam kurung PKK. 3. Karang Taruna dalam kurung Kartar. 4. Lembaga pemberdayaan masyarakat dalam kurung LPM. Baiklah, saya akan jelaskan satu persatu tentang jenis lembaga kemasyarakatan desa dan keluarga. Kelurahan. 1. Rukun tenggang. Tetangga. Rukun warga adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui masyarakat pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa.
Sedangkan rukun tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dan rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Dua, pembinaan kesejahteraan keluarga. Dalam singkatan, PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator perencanaan, pelaksanaan, pengenalan, dan penggerakan pada masing-masing jenjang pemerintah untuk terlaksananya program PKK. 3. Karang Taruna. Lembaga kemasyarakatan merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosialisasi oleh untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau komoditas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial. 4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Dalam singkatan, LPM adalah lembaga atau wilayah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. C. Institusi lokal formal dan institusi Institusi merupakan seperangkat aturan yang membentuk interaksi dalam struktur sosial. Mengatur dan memaksa perilaku aktor. Konsep tentang institusi informal tidak hanya harus dibedakan dengan institusi formal. Suaranya boleh. Apa? Pembedaan antara institusi formal dan informal telah dikonsepkan dengan berbagai cara. Salah satu bentuk pemberdayaannya adalah negara masyarakat. Institusi formal menuju pada tubuh negara, dalam kurung badan peradilan, legislatif, birokrasi.
dan peraturan negara yang memaksa hukum, konstitusi, regulasi. Sedangkan institusi informal menunjukkan pada kewarganegaraan, keagamaan, kekeluargaan, atau bermasyarakat dan organisasi lainnya. Pembedaan kedua terletak pada bentuk pelaksanaan dari suatu peraturan. Peraturan informal berasal dari masyarakat dan diialakan oleh masyarakat itu sendiri sebagai respon terhadap pengaturan kehidupan bersama. Sedangkan peraturan formal berasal dari pihak ketiga, yang biasanya adalah negara. Satu, institusi lokal formal. Institusi lokal formal adalah suatu institusi yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta yang mendapat pengukuran secara resmi serta mempunyai aturan-aturan tertulis atau resmi. Institusi formal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu, institusi pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan suatu kebutuhan yang karena tugasnya berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Dua, institusi swasta adalah institusi yang dibentuk oleh swasta organisasi karena adanya motivasi atau dorongan tertentu yang didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Institusi atau lembaga ini secara sadar dan ikhlas melakukan kegiatan untuk ikut serta memberikan pelayanan masyarakat dalam bidang tertentu sebagai upaya meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Contoh, Yayasan Penderita Anak Cacat, Lembaga Konsumen, Lembaga Bantuan Hukum, Partai Politik. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan dibentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Dua, institusi lokal formal. Institusi lokal informal. Institusi informal merupakan suatu entitas dengan karakteristik tersendiri yang sebenarnya tidak mudah digenerasikan menjadi suatu konsep yang utuh. Meskipun demikian, konsep tentang institusi informal menjadi suatu kerangka berpikir untuk mempelajari tentang institusi dan menyatukan ke dalam mainstream penelitian politik komparatif. Analisa institusi informal juga terkait dengan pola interaksi yang terjadi. Relasi tersebut berakar pada fungsi institusi formal, yaitu sebagai problem solving dan problem creating.
Baiklah, itulah hasil kerja kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Maaf, saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator dipersilahkan. Terima kasih. Baik, itulah penjabaran materi dari kelompok 1. Bila peserta kurang mengerti bisa ditanyakan kepada kelompok 1 agar dijelaskan kembali. Rizka langsung ke ini, Dipersilakan ke kelompok untuk 2, bertanya. langsung ke kelompok 2 presentasi. Kemudian yang ketiga sesi tanya jawab begitu, diskusi atau tanya jawab. Berarti kelompok 2 dulu presentasi, baru nanti ketiga pertanyaan. Iya, sesi diskusi dan pertanyaan ya. Digabung untuk kelompok 1 dan 2. Oke, silakan. Dipandu. Iya, Pak. Untuk kelompok 2 dipersilakan mempresentasikan materinya. Kenapa kamu bawa di absen terus? Yang baru masuk silakan ini ya. Yang baru masuk Zoom, silakan mengisi link absennya. Ada itu di chat Zoom meeting. Mana kelompok 2 ini? Silakan di screen share PPT-nya ya, PowerPoint-nya. Sodikun. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mungkin kelompok 2 bisa mempresentasikan materinya.
Mana kelompok 2 ini? Lama sekali ditunggu. Ini bisa kecewa penggemar ini. Ini Kemang Krisna dengan Ketut Rizka ini kembar kah? Iya, Pak. Kenapa? Kenapa wajah sama tapi baju berbeda ya? Oke. Satu program studi juga? Iya, Pak, sama. Apa? Sama agrotek. Wah. Bisa salah pilih pacar itu begitu itu. Kalau bajunya sama. Menang banyak Pak, kan 1 kali 2. Oh begitu ya, menang banyak. Iyalah. Itu baru yang menang banyak itu. Mana kelompok 2 ini? Tapi kelompoknya enggak sama kan? Sama, Pak. Sama juga. Sama-sama. Sama juga di kelompok juga. Oke. Ya silakan kelompok 2 ya. Tampilkan PowerPoint-nya. Katanya sudah selesai. Mau pakai laptop, pakai HP, silakan ditampilkan. Bilang-bilang kalau nggak kelihatan ya. Ya, kelihatan. Iya Pak. Tunggu Pak, saya cuci muka lu Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan presentasi yang berjudul Mobilitas Sosial Masyarakat Desa, baik secara sosial maupun migrasi. Baiklah, di sini yang pertama mobilitas sosial. Mobilitas sosial penduduk adalah gerak atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah geografis ke wilayah lain
dalam jangka waktu tertentu. Mobilitas penduduk muncul sebagai akibat dari perkembangan fenomena sosial, ekonomi nasional maupun regional. Di sini ada 4 mobilitas atau 4 mobilitas sosial. Yang pertama itu mobilitas sosial vertikal. Tuh. Sebentar. Yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Yang ketiga, mobilitas sosial secara interal. Yang keempat, mobilitas sosial struktural. Mana tadi? Tunggu. Sebentar. Maaf, ini yang pertama itu mobilitas sosial vertikal, di mana mobilitas sosial vertikal itu merupakan perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Seperti dia di sini mobilitas sosial vertikal itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, mobilitas vertikal naik atau secara climbing mobility, upward mobility. Mobilitas sosial vertikal naik terjadi apabila seseorang mengalami peningkatan kedudukan menuju tingkatan yang lebih tinggi. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking. Mobilitas sosial vertikal naik terjadi apabila seorang mengalami penurunan kedudukan. Jadi, mobilitas sosial secara vertikal ini terjadi akibat naik turunnya kedudukannya di kedudukan gitu. Kemudian yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal itu perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang sederajat atau yang sama-sama rata, begitu kan, dia horizontal berarti itu sama. Yang ketiga, mobilitas secara sosial literal atau mobilitas geografis. Perpindahan individu atau objek dari suatu tempat ke tempat lain yang berpengaruh pada kedudukan sosialnya. Misalnya dari daerah satu ke daerah lain, gitu. Itu mobilitas sosial literal. Kemudian yang keempat, mobilitas sosial struktural atau meliputi kesatuan yang luas, kompleks yang disebabkan oleh hal-hal yang positif maupun negatif. Kemudian ada lagi persebaran penduduk Indonesia. Perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki di berbagai wilayah mendorong penduduk melakukan mobilitas penduduk. Perbedaan tersebut mencakup juga pergerakan sumber daya berupa barang atau barang antar ruang. Jadi mereka melakukan mobilitas untuk memperoleh suatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Orang yang melakukan mobilitas penduduk disebut migrasi. Pada dasarnya, mobilitas penduduk merupakan respons manusia terhadap situasi dan kondisi yang sedang terjadi, seperti
desakan ekonomi, situasi politik, kebutuhan pendidik, gangguan atau terjadi bencana alam di wilayah asalnya. Jadi seperti itu. Orang yang melakukan migrasi itu adalah orang yang mengalami mengalami kesulitan di bidang tadi, ada di bidang ekonominya atau di bidang politiknya, atau dia ingin merubah nasib dari desanya yang mungkin desa tertinggal gitu, atau karena pendidikan juga. Kemudian di sini ada beberapa jenis mobilitas. Yang pertama ada mobilitas permanen. Mobilitas permanen atau migrasi. Yang tadi kan kita bahas dua di sini. Yang pertama mobilitas sosial, yang kemudian ini mobilitas permanen atau yang disebut dengan migrasi. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan menetap. Yang pertama, migrasi internasional dibedakan menjadi 3 macam, yakni imigrasi, baru kemudian emigrasi, kemudian remigrasi. Untuk imigrasi itu perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Misalnya saya dari Indonesia pindah ke Malaysia dengan tujuan untuk menetap di sana, begitu. Kemudian ada lagi yang emigrasi, adalah perpindahan penduduk dari tanah air sendiri ke negeri lain untuk tinggal menetap di sana. Ke negeri lain itu maksudnya hampir sama dengan imigrasi gitu. Kemudian remigrasi adalah perpindahan penduduk yang kembali ke tanah airnya atau negara asalnya. Jadi kalau yang remigrasi, kita berbalik atau kembali lagi ke negara asal kita sebelumnya. Misalnya yang tadi saya pindah dari Indonesia ke Malaysia, kemudian saya pindah lagi atau melakukan remigrasi. Berpindah dari Malaysia kembali ke negara asal. Jadi seperti itu yang namanya remigrasi. Kemudian ada juga yang namanya urbanisasi. Urbanisasi itu perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari satu desa atau kota kecil ke kota besar. Jadi maksudnya itu kita berpindah dari kota kecil atau secara berduyun-duyun itu secara bagaimana ya? Secara berlahan-lahan lah. Mungkin seperti itu, secara berlahan-lahan dari kota yang kecil untuk pindah ke kota besar. Kemudian ada transmigrasi. Transmigrasi itu merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain atau satu pulau ke pulau lain. Nah, ini yang sering terjadi, yang biasa paling banyak sekarang terjadi di Indonesia itu kayaknya transmigrasi. Karena kemungkinan banyak itu orang pindah dari kota atau dari daerah lain ke pulau yang lain. Seperti kalau di Pulau Sulawesi sendiri kayaknya belum ada banyak ya tempat-tempat transmigrasi baru. Transmigrasi baru itu maksudnya tempat daerah baru yang baru dibuka, desa atau desa-desa baru yang baru dibuka gitu, yang jumlah penduduknya pun belum banyak. Istilahnya penduduk baru itu semua serba pendatang. Kemudian ini yang terakhir ada mobilitas non permanen atau perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tidak menetap atau bersifat sementara waktu. Berarti mobilitas non permanen itu dia masyarakat atau orang-orang yang pindah ke suatu tempat namun tidak bersifat permanen atau hanya sementara. Misalnya mungkin hanya karena kontrak kerjaan atau mungkin karena ada kepentingan lain di tempat itu. Kemudian ada juga itu mobilitas non permanen itu dibedakan menjadi 2, yakni komutasi-komutasi.
Kemudian siklus. Komutasi merupakan bentuk mobilitas penduduk non-permanen secara ulak-alik atau pergi pulang tanpa menginap ke tempat yang dituju. Orang yang melakukan proses komutasi dinamakan komuter atau penglaju. Jadi seperti itu. Orang yang melakukan mobilitas non permanen atau yang disebut komutasi itu orang yang bolak-balik atau pergi pulang tanpa menginap di tempat tujuan kita. Gitu. Maksudnya baru datang, selesaikan pekerjaan yang ada, kita pulang kembali. Yang kedua, sirkulasi, di mana merupakan mobilitas penduduk non permanen tetapi sempat menginap di tempat yang dituju. Dan itu yang disebut juga dengan penduduk non permanen atau musiman. Bentuk sirkulasi. Ya sama saja dengan kita menghirup udara, bersirkulasi terus. Jadi seperti itulah namanya yang mobilitas non permanen atau mobilitas sirkulasi. Orang yang melakukan sirkulasi disebut sirkuler. Waktu yang dibutuhkan untuk sirkulasi berbeda-beda. Ada yang hanya beberapa hari, ada juga yang memakan waktu lama. Jadi seperti itulah yang dinamakan mobilitas masyarakat pedesaan, masyarakat desa baik secara sosial maupun migrasi. Jadi cuman itu Pak yang bisa saya paparkan di sini. Sebelumnya mohon maaf kalau ada tutur kata atau salah tanggap dalam penjelasan saya. Mohon dimengerti, dan apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya ya dipersilakan. Ya, moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 2. Jika ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan dari materi kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk teman-teman, saya persilakan. Langsung. Dewi Purnamasari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purnamasari, program studi agroteknologi, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya pada kelompok 2 mengenai transmigrasi. Jadi di sini dijelaskan bahwa transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain atau satu pulau ke pulau yang lain. Nah, pertanyaan saya di sini, kan biasanya di suatu daerah ada transmigrasi, kemudian ada perpindahan penduduk dari daerah lain. Tapi ada juga yang orang di situ memang, maksudnya kayak orang daerah situ memang pindah ke transmigrasi itu. Apakah masih tetap dinamakan transmigrasi, perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain? Terima kasih. Itu pertanyaan dari Dewi. Mungkin kelompok 2 bisa menjawab.
Saya yang jawab ini kak. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi. Pertanyaannya tadi kan, bagaimana tadi pertanyaannya? Apakah, Eja boleh diulang pertanyaannya Dewi? Apakah masih dinamakan transmigrasi apabila kayak begini, kayak misalnya di suatu kampung ada transmigrasi, tapi di kampung itu sudah ada memang dan orangnya, kemudian ada lagi orang pindah penduduk dari tempat lain, baru orang kampung situ juga pindah ke rumah transmigrasi itu, apakah masih tetap dinamakan transmigrasi yang seperti penjelasan tadi? Oh ya, oke. Ya jelas masih tetap harus, karena melakukan transmigrasi itu ada apa namanya ini, ada struktur atau ada yang bisa dibilang kayak semacam pendaftaran yang harus diisi gitu. Jadi enggak seenaknya orang harus begitu dibuka ada misalnya ada desa baru yang terus ada juga istilahnya transmigrasi gitu. Tiba-tiba ada orang mau masuk main masuk seenaknya gitu tanpa ada pendataan atau kayak semacam ya pendataan itu begitu. Jadi kalau orang yang masuk di suatu tempat yang ditransmigrasi itu tidak didata, otomatis dia tidak dikatakan sebagai apa namanya ini, migrasi atau orang yang melakukan transmigrasi. Karena begitu, orang yang melakukan transmigrasi itu adalah orang-orang yang sudah melakukan pendataan. Gitu. Dan jumlah dari orang-orang yang melakukan transmigrasi itu juga ada loh. Jadi tidak sembarang orang mau melakukan transmigrasi itu langsung tinggal masuk begitu aja. Tidak, dia tetap punya jumlah dan situ pun dibagi dari mungkin dari setiap sukunya. Ini untuk yang saya ketahui sendiri ya, yang pernah saya tanyakan langsung juga dengan pengurus desa di tempat saya. Dia itu juga orang yang melakukan transmigrasi itu juga dia didata mulai dari sukunya, dari jumlah orang yang mau masuk, jadi setiap sukunya itu ada apa namanya ini, batas-batasnya gitu. Jadi misalnya yang Jawanya berapa jumlahnya, yang Balinya berapa jumlahnya, yang Buolnya berapa jumlahnya. Jadi begitu. Karena itu semua nanti akan disesuaikan dengan jumlah atau luas lahan yang ditempati itu, yang dijadikan tempat migrasi. Karena kalau tidak didata dengan baik ya otomatis bakalan terhambur nantinya, tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan di situ. Jadi ya begitulah jawaban saya. Jadi mungkin siapa tahu nanti Pak dosen bisa menambahkan lagi tentang ini, atau dari teman-teman yang lain mungkin ada yang lebih tahu dari saya, mungkin boleh menambahkan. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Dewi, apakah sudah dimengerti? Insya Allah bisa, terima kasih. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang masih ingin ditanyakan? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramlan, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya untuk kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan komparatif? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Kelompok 1, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Ramlan. Yo.
Ada yang bertanya tadi, saya lihat siapa? Si Komang Risna, kembarannya moderator. Sama Iya, Kak. Bisa bertanya, Kak? silakan moderator, silakan. Silakan moderator, dipersilakan yang ingin bertanya supaya menghemat waktu ya. Komang Risna agar bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komang Risna dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya ingin bertanya, saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya tentang bagian D, lembaga masyarakat. Di sini ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada bab 12 pasal 94 disebutkan bahwa pada bagian B, lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Bisa dijelaskan kelompok 1. Sekian. Apa yang dimaksud? Apa tadi? Baik, di sini kelompok 1 memiliki 2 pertanyaan. Silakan dijawab. Yang bagian 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Rizky Yanti, saya perwakilan dari kelompok 1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Saudara Ramlan. Apa itu komparatif? Komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Apakah Ramlan sudah mengerti? Makasih. Lanjut. Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan yang kedua dari Komang Risna. Kelompok 1.
Jadi gimana kelompok 1? Padahal gampang sekali jawabannya itu. Kalau orang pintar berteman gampang sekali. Atau kalau cowok playboy juga gampang sekali, itu dia tahu jawabannya. Kecuali orangnya jomblo, mungkin agak susah itu. Atau dia orang yang tidak tahu berteman. Ini bercanda saja ya. Orang penyendiri. Tapi bercandanya ini bisa nangkap, tahu jawabannya itu kelompok 1 itu. Kalau dari bercanda saya. Kalau bisa nangkap, tahu jawabannya. Saya hanya buka sedikit aja. Coba tulis di komentar pertanyaannya. Siapa tahu teman-temanmu yang lain bisa bantu. Barangkali ada yang masih bertanya, moderator. Coba dilempar dulu. Kalau tidak ada ya dicukupkan saja. Dipersilakan kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepada kelompok 1 dan 2. Atau saya lagi. Itu apa tidak sih? Ada apa tadi anunya? Oh iya tuh. Apa saya ingin bertanya, saya bilang. Bang Jani. Oh. Teman-teman bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.
Masih ada yang bertanya? Sudah tidak ada? Masih azan, Pak. Oke, oke, oke. Baik, saya lanjut kembali. Nama saya Dewi Pernamasari, perwakilan daerah Gortek. Di sini pertanyaan saya tentang tugas lembaga masyarakat. Jadi di sini dijelaskan bahwa tugas lembaga masyarakat itu menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat. Nah, kalau misalnya ada lembaga masyarakat yang mengarahkan masyarakat untuk bakti sosial, namun tidak mengikuti atau tidak mau ikut kerja bakti seperti itu, bagaimana solusinya? Terima kasih. Untuk kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan dari Dewi. Terima kasih. Gimana kelompok 1? Nggak ada kabar ini. Oke ya, saya bantu ya. Nah, supaya kuliah cepat berakhir dan kita bisa sama-sama sholat zuhur ya, bagi yang muslim tentunya. Siapa tinggal di Lampaseo? Siapa yang tinggal di Lampaseo?
Siapa yang tinggal di Lampasio? Wahyuni, Pak. Wahyuni. Selain Wahyuni siapa lagi? Ketut Rizka dengan Komang Risma di Lampasio kah? Di Tinading, Pak. Wah, Lampasio itu kan ke satu kecamatan kan dengan Tinading kan? Kecamatan Lampasio, Desa Tinading. Oh, kecamatannya saya tanya bukan ininya. Artinya termasuk itu Tinading. Ada lagi? Saya, Pak. Siapa? Ahli Johran. Siapa lagi? Iya. Masih ada? Tidak usah malu-malu, santai saja. Kalau misalnya yang dari Lampasio, saya tidak tanya desa lain loh, kecamatan lain saya tidak tanya, yang di Lampasio saja. Cuma 4 orang ya. Ketut Rizka, Ali Zohran, sama Wahyuni. Nah, saya tanya dulu ini sama Ketut Rizka sama Komang Risna. Orang tua itu ikut program transmigrasi dari Bali ke Tinading atau memang di situ memang di Migrasi dari Bali, Pak. Bali ke Tinading. Oh, ikut program transmigrasi. Oke. Itu tahun berapa itu? Dari kakek kan, kakek transmigrasi tahun berapa? 19. Sudah enggak ingat, Pak. Oh, berarti transmigrasi pertama ya? Ya. Iya. Kalau Ali Zahron sama Wahyuni, apakah memang penduduk di Lampasio atau ikut program transmigrasi? Penduduk di sana memang, Pak. Penduduk Pak, pindahan juga. Pindahan dari mana? Juga, Pak. Dari Sulawesi Selatan. Apa itu? Dari Majene. Dari Majene. Oh, Sulawesi Barat itu Majene Ya. itu. Tapi dulu Sulawesi Selatan. Iya, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat sekarang. Kalau dulu Sulawesi Selatan. Berarti suku Mandar ya? Iya. Suku Mandar. Nah, terus kalau Wahyuni? Dia penduduk asli atau maksudnya kakek neneknya, buyutnya atau apa? Penduduk asli atau di Lampasio? Dari penduduk dari Sulbar pindah ke Lampasio. Oh, oke. Kalau kakek nenek dulu dari Sulbar itu atau Sulawesi Selatan dulu ya? Untuk Ali Zohran dan Wahyuni. Sama juga suku Mandar kan? Itu ikut program transmigrasi atau hanya perpindahan begitu saja? Ingin perbaikan kehidupan atau perlu tantangan baru ya? Maka ingin merantau karena jiwanya orang Sulawesi Selatan kan begitu, jiwa perantau. Kalau sempat tanya-tanya dulu waktu di rumah ya, ketemu kakek atau nenek ya. Ada pernah bahas itu atau pernah dengar cerita-cerita kalau kumpul-kumpul keluarga? Iya, pernah. Nah, gimana itu ceritanya? Kalau saya itu kakek saya bercerita, dia bilang pindahannya itu tahun 70-an kalau nggak salah, 80-an lah begitu. Ikut program transmigrasi?
Kalau itunya saya tidak pernah tahu. Mungkin perpindahan kayaknya. Wahyuni gimana Wahyuni? Kalau saya Pak dengar cerita dari Bapak itu awal di Lampasnya itu karena ikut ikut sama orang tua buka lahan. Oke, saya sudah ketemu ini jawaban ini belum? Saya buka pelan-pelan ya. Nah, jadi kalau berdasarkan definisi, coba si Sadikin coba apa definisinya transmigrasi itu? Iya transmigrasi. Yang ada di slide-mu tadi yang kau presentasikan tadi, apa definisinya? Iya Pak, tunggu Pak, saya buka dulu. Transmigrasi itu merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain atau satu pulau ke pulau lain. Begitu Pak maksudnya. Oke. Jadi sudah terjawab itu pertanyaannya. Siapa tadi yang bertanya? Dewi Purnawasari. Kira-kira sudah terjawab kayak itu? Tunggu Pak, ini tadi itu Dewi bertanya sama kelompok 2 kan sudah saya jawab Pak. Nah. Baru habis itu dia tanya lagi ke kelompok 1. Dia maksudnya mereka ini yang bertanya enggak kasih jelas dan dia mau bertanya ke kelompok mana gitu loh. Coba kalau bertanya kasih tahu di kelompok mana kamu bertanya supaya yang jadi ketua atau yang membacakan materi tadi juga. Kembali di sini Bapak mau menjelaskan kembali. Oh, mau menjelaskan kembali. Oh iya Pak, silakan Pak. Jadi sudah clear ya. Jadi ya. Artinya kalau berdasarkan definisi bahwa saya pikir mungkin kurang jelas itu dipahami oleh Dewi Purnawasari tadi. Tapi saya coba membantu. Kalau berdasarkan definisi maka pertanyaannya Dewi Purnawasari sudah terjawab itu bahwa yang dari desa atau dari daerah satu ke daerah lain, maka itu sudah termasuk transmigrasi. Misalnya dari Bali, dari Sulawesi Selatan, pergi ke Lampasio, pergi ke Toli-Toli, khususnya desa Lampasio, kecamatan Lampasio, sudah bisa dikatakan transmigrasi. Kalau yang tidak berpindah, maka itu adalah penduduk asli. Tidak dalam bukan transmigrasi namanya. Hanya saja perbedaannya adalah apakah dia orang transmigrasi berdasarkan definisi atau transmigrasi berdasarkan program pemerintah. Nah, itu maksudnya tadi. Kalau transmigrasi berdasarkan program pemerintah, maka biasanya kan dapat bantuan modal, ya, dapat bantuan lahan, rumah dan lain sebagainya. Umumnya yang ikut program transmigrasi itu kan biasanya Jawa, Bali, atau Lombok ya. Jadi di mana-mana saya berjumpa itu yang ikut program transmigrasi itu Jawa, Bali, dan Lombok. Dan rata-rata sih berhasil sih. Mungkin awal-awalnya belum ya, terasa mungkin setelah 10 tahun, 20 tahun baru terlihat keberhasilan orang-orang yang ditransmigrasi. Banyak juga sih orang transmigrasi yang tidak tahan kan. Biasanya pulang itu, balik kampung, lahannya dijual, rumahnya dijual. Ya, ada juga sih yang kayak begitu, tapi kebanyakan sih Jawa dan Bali umumnya tahan itu untuk program transmigrasi.
Ada juga orang dari NTT itu, apa, Flores. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya di Lampaseo apakah ada orang NTT atau orang Flores atau gimana. Tetapi kalau di Buol ada itu di apa, di mana? Di Modo itu, Kecamatan Bukal. Iya Pak, di Modo di Kecamatan Bukal ada Modo 1, Modo 2, Modo 3, Modo 4, Modo 5, Modo 6. Nah, itu kalau tidak Itu- salah ada Flores itu. Ada Flores itu transmigran pertama itu. Kalau Ya di tempat saya juga banyak Pak. Maksudnya di tempat saya itu banyak juga orang-orang NTT. di mana tempatmu? Di CCM Pak. Oh, kau Buol. Saya dari sana Pak, cuman alumni dari sekolah di Toli-Toli. Oh, sekolahnya di Toli-Toli, cuma orang tua di situ kampung halamannya ya. Iya, Bapak cuman kerja juga di sana dan Mama. Jawa, Bali, Lombok? Jawa Pak. Jawa. Oh, ikut program transmigrasi juga. Enggak, Bapak datang ke sana itu karena pekerjaan. Bekerja ya. Iya. Jadi ini menarik ini kalau misalnya orang Jawa biasanya itu ada yang ikut program transmigrasi, ada juga yang tidak. Beberapa misalnya saya coba tanya-tanya itu di daerah transmigran atau bukan, biasanya memang orang Jawa itu mayoritas sih ikut program transmigrasi, ada juga tidak. Memang karakternya orang Jawa begitu memang. Suka merantau. Makanya banyak di mana-mana itu banyak orang Jawa, banyak juga orang Bugis ya. Sampai di negara lain itu banyak orang Bugis juga, di Malaysia apalagi banyak orang Jawa dan Bugis itu. Karena karakternya suka merantau. Kalau orang Bugis itu memang sudah sejak lama itu, khususnya di daerah Sulawesi. Itu apa orang bilangnya? Merantau. Itu sejak lama, jadi kalau mereka merantau ke suatu daerah atau suatu kampung misalnya, mungkin beberapa dari anggota keluarga mungkin ya ketika sudah sampai di kampung tersebut ya akan mengikuti itu berbondong-bondong itu dari daerahnya untuk masuk di daerah tersebut ya, banyak kan. Begitu juga orang Sulawesi, orang Mandar itu di Buol banyak. Kalau di Buol kan, kalau sedikit mungkin tahu itu namanya Kampung Bugis itu. Iya Pak, tahu. Itu sehingga dinamakan oleh Kampung Bugis karena apa? Yang buka desa pertama itu kan orang Bugis itu, orang-orang perantau dari Sulawesi Selatan. Karakternya orang Sulawesi Selatan memang begitu, karakter perantau. Iya. Kalau mama saya sendiri itu dari selatan juga Pak, dari Palopo. Oh, dari Palopo. Iya. Jadi kalau Jawa dan Bali, intinya kalau orang transmigran itu kebanyakan Jawa, Bali, sama Lombok. Kalau daerah yang mungkin agak sangat berhasil sekali mungkin transmigrannya mungkin kalau Pulau Sumatera ya, semacam di Lampung itu, di Lampung, di Medan mungkin, di Sumatera Utara. Jadi makanya biasanya ada semacam, tunggu ya, ada Ya. Dewi, oh Dewi, bertanya tapi pergi. makanya biasa ada kecemburuan ya antara pendatang dan penduduk asli. Kenapa pendatang lebih berhasil daripada penduduk asli? Biasanya begitu di mana-mana sih, di Jawa juga
Di Jakarta juga begitu kok. Kenapa penduduk asli Jakarta, orang Betawi, justru orang dari luar yang lebih berhasil. Saya tidak tahu apakah di Modo juga begitu, di mana, di Modo dan di Lampasio begitu. Apakah ada terjadi begitu kecemburuan sosial ya? Nah, tentu Sodikun, Kotu Triska sama Ali Zohran yang bisa menjawab itu. Coba dijawab dulu. Ada enggak kalian rasakan atau cerita-cerita dari keluarga begitu? Ada semacam kenapa pendatang lebih banyak berhasil ketimbang penduduk asli begitu? Kenapa orang Jawa, orang Bali, orang Lombok itu lebih berhasil daripada penduduk asli? Ada enggak yang kayak begitu itu? Ada, Pak. Ada, itu sering terjadi itu karena jelaslah kenapa pendatang itu biasa lebih maju, lebih berkembang. Ya karena begitu, karena tujuan mereka itu datang ke tempat baru itu untuk merubah nasib mereka gitu. Karena mungkin di tempat sebelumnya itu keadaan ekonominya itu lebih susah atau tempat-tempat kerja itu sudah kurang. Pas dia pindah ke tempat yang baru itu mungkin lebih gampang untuk menghasilkan gitu. Jadi wajar kalau ada pendatang baru yang di sana itu di daerah transmigrasi itu banyak kecemburuan itu ya karena begitu, karena tujuan mereka itu ada yang memang yang bersungguh-sungguh memang untuk menaikkan keadaannya dia di situ, tapi ada juga yang mungkin malas-malasan ya wajar karena ada kecemburuan. Berarti itu salah dari orang-orangnya itu juga, karena kalau memang dia memang bertekad kuat untuk merubah nasibnya, otomatis dia juga harus kuat, dia juga harus mampu di situ. Nah, itu ada Siti Aisyah. Kotu Trisna, Ali Zahran, silakan berkomentar. Atau Komang Risna, ada Siti Aisyah, saya lihat tadi mikrofonnya. Ya, silakan. Bersuara dia. Kelompok Lampasio ini kelompok Lampasio, silakan bercerita. Ini sudah kelompok Lampasio ini waktu sholat ini. Ini kelompok Modo sudah cerita ini, sama-sama orang transmigran ya, berbagi kisah, berbagi cerita. Silakan kelompok Lampasio, diwakili oleh Ali Zohran dan Kotu Trisna serta Komang Risna. Atau Dewi itu juga itu? Oh, Dewi juga ya? Orang Lampasio juga? Oh, Balaga saya, Pak. Ogodeide. Ogodeide. Iya, Pak. Balaga. Silakan. Silakan. Cepatlah, ada waktu sholat nih. Cepat mau sholat sudah orang ini. Sudah lelah di depan laptop ini. Mana ini Kotu Triska, moderator ya, silakan moderator berbagi cerita ya. Kalian kan orang Lampasio. Enggak ada, Pak. Pura-pura aja. Maka Bang Risna tadi kan yang bertanya itu Bang Risna itu. Si Ali Zohran, silakan Ali Zohran. Ini dia. Siapa tahu di sana banyak ikan untuk dimancing kan. Lari Ali Zohran. Jadi begitu ya biasanya seperti yang Sodikun katakan tadi, ya, pendatang kan begitu, dia ada tuntutan untuk bagaimana kehidupannya lebih baik ya dari sebelumnya ya, yang di daerah asal dia tidak memiliki apa-apa, mungkin tidak punya lahan atau apa begitu. Artinya ada keinginan, ada motivasi dalam diri untuk merubah nasib begitu. Ya. Sementara penduduk asli atau istilahnya tuan tanah ya biasanya berada di zona nyaman itu, bukan malas-malasan itu, dia sudah nikmat dengan mungkin
kemewahan yang ada di desanya, di daerahnya. Mungkin dia punya pohon kelapa yang banyak, begitu, punya tanah, punya gunung, nah, punya apalah. Pelan-pelan juga kan dijual itu, lama-lama dijual. Nah, biasanya karakternya orang di desa biasanya kan begitu ya, jual-jual kebun, jual-jual untuk memenuhi kebutuhan ya. Dengan akhirnya jual-jual, akhirnya tidak memiliki lahan sudah. Karena dijual kan. Akhirnya yang punya lahan pendatang. Saya tidak tahu apakah ada kejadian seperti itu yang kemudian jadi